Ya, halo, apa kabar teman-teman bolo-bolo semua dimanapun Anda berada ya. Kita ajak teman-teman semua, bolo-bolo semua, perjalanan kita jalan-jalan ke Cepogo Cispak Boyolali ya, yang berada di Dusun 2 Genting Cepogo Kabupaten Boyolali. Nah, teman-teman semua, bolo-bolo semua, ya ini kita menceritakan di sini tentang perjalanan kita, ya apa saja yang kita lihat di sana, ya apa saja yang ditawarkan tempat wisata di sana, ya ataupun pendukung-pendukungnya kita lihat di channel ini, ya teman-teman semua. Nah ini pas kebetulan kita lagi masuk di Cepogo, ya di Cepogo di Boyolali ini luasnya kurang lebih ya sekitar 7 hektar ya, dan ini baru dimanfaatkan kurang lebih sekitar 4,5 hektar saja. Nah teman-teman semua, bolo-bolo semua ya, kita datang pada saat agak siang hari sedikit ya, kita supaya menghindari terlalu padat karena memang ini adalah hari raya Idul Fitri, di mana setelah hari raya Idul Fitri banyak orang yang berlibur. Nah kita berlibur ke daerah Cepogo di sini, di mana ini banyak dikunjungi oleh wisatawan ya, dari mana saja ya yang datang ke sini untuk berlibur bersama keluarga. Dan parkirannya teman-teman semua ada blok-blokan, ada ABC, yang paling belakang di sana adalah C ya, sampai ke bawah sana C. Tetapi juga parkirannya ada bis-bisnya itu ada di bagian luar, karena di bagian blok-blok ini ternyata sudah penuh dengan mobil-mobil pribadi ya. Jadi ada yang parkir dan di luar area wisata, dan jalan kaki menuju tempat wisatanya, jadi agak sedikit cukup jauh dari luar area wisatanya ya. Jadi di luar ini sudah cukup menumpuk kendaraan-kendaraan. Oleh karena itu yang pengen datang ke sini ya manfaatkan itu, datang pagi-pagi atau mungkin malah agak siangan, supaya untuk menghindari terlalu padat ya, dan terutama juga saya menghindari supaya tidak terlalu panas ya teman-teman ya, bolo-bolo semua. Jadi saya agak tidak terlalu siang tapi juga tidak terlalu pagi ya, kira-kira gitu. Nah ternyata di Cepogo ini, ya di Cepogo ini pada waktu kita di Blok C, parkiran Blok C ini, ternyata juga kita lihat pengunjungnya, wisatanya masih, wisatawannya ya yang dari lokal ini kebanyakan tetap rame ya dengan keluarganya. Ya begitu kita datang ke sana, kita lihat di sana masih cukup rame dan ngantri untuk mendapatkan tiket masuknya ya teman-teman bolo-bolo semua. Nah, kita lihat di sini tetap masih rame, maka kita tunda dulu masuknya karena perut kita juga merasa kosong ya. Kita perlu makan dulu, makan siang, dan kita perlu isoma dulu, istirahat, sholat dan makan ya. Kita ambil jalan ke sebelah kiri, di situ ada resto, di mana di situ juga disediakan resto untuk makan siang ya. Jadi kalau mungkin ada yang lapar dan sebagainya, kita bisa pesan makan dan minum yang ada di situ. Kita pesen makannya ya teman-teman semua, ada restonya yang ada di situ ya. Kita pesen tetap juga antri, jadi kalau kita masuk tadi ngantri, makan pun juga ngantri. Jadi kita cari tempat ya supaya tidak terlalu panas, kita agak di tengah karena di pinggir kita nanti agak kepanasan karena kita sudah mulai agak siang. Dan di sini disediakan ada ala carte, ada rice bowl, ada bento set ya, ada steak dan sebagainya. Ya, saya pesen minum dan makan di sini ya. Kemudian ini adalah makanan dan minuman yang kita pesen, juga kita pesen ada siomay ya, kita pengen nyicipi siomay.
kemudian ada bento set, dan ada chicken spicy ya. Jadi chicken spicy-nya kayak rice bowl seperti ini, ada kerupuknya, kemudian ini adalah bento set ya, ada makanannya, kemudian sambelnya, saus ini saset seperti ini, kemudian kita pesan minumnya ya teman-teman semua. Di sini ya, di sini ada billnya, jadi kita lihat di sini kita kena pajak 10% ya teman-teman semua. Dan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, saya kira wajar ya teman-teman semua. Di tempat-tempat wisata tidak diperkenankan untuk membawa makanan dan minuman dari luar. Dan dilarang membawa hewan peliharaan ya, ini juga wajar karena situasi yang ramai, nanti bagaimana pengunjung yang lain mungkin merasa tidak nyaman, atau mungkin malah hewan peliharaannya yang mungkin stres karena melihat banyak orang dan lain sebagainya. Jadi supaya kita nyaman, maka sebaiknya juga tidak membawa hewan peliharaan ke tempat wisata ya. Nah teman-teman semua, mitra-mitra semua ya, sambil menunggu makanan kita siap ya, maka kita bisa sholat terlebih dahulu ya. Ini ada musolanya ya, ada musola untuk pria dan musola untuk wanita, yaitu terpisah, dan di tengah-tengahnya kita bisa tempat untuk wudhu. Jadi diantaranya ada tempat untuk wudhunya ya teman-teman semua. Kita makan siang udah cukup, kemudian kita juga sudah sholat ya, kita harapkan pengunjungnya sudah berkurang ya teman-teman semua ya, tapi ternyata keadaannya juga masih tetap ngantri, walau tidak seperti tadi ngantrinya, jadi masih ada tidak terlalu sesak dan berhimpit-himpitan. Jadi kita langsung ngantri untuk pesen tiket ya. Dan di situ ada toilet dan musolanya juga bisa lewat dari situ ya teman-teman semua, penunjuknya ada semua di situ. Jadi kalau kita sudah masuk pun ada bisa masuk di tempat di sana, mulai di sana. Nah kita ngantri ya di tiket ini ya, dan kita sampai mendapatkan antrian. Nah di situ kita juga dilayani, ada nanti ditanyakan berapa orang dan lain sebagainya ya, tolong mau membeli makanan atau tidak. Jadi nanti pada saat nanti kita sampai di tiket counter, maka kita tinggal membayar ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi nanti kita membeli, ada tiket, kemudian ada uang untuk disimpan, deposit ya, yang nanti bisa diambil lagi. Dan di situ ada tulisannya deposit refund counter. Karena apa deposit? Karena ini fungsinya untuk menjaga kita nanti akan mendapatkan semacam kayak ATM, di mana ATM nanti bisa digunakan untuk wahana-wahana yang berbayar. Jadi nanti di sana di dalam pun juga ada tempat untuk top up-nya ya teman-teman semua. Jadi kita untuk ada deposit yang untuk menjaga di ATM khusus untuk Cepogo Cispark ini ya. Jadi kalau nanti mau beli makan, jadi nanti kita kena cas lagi. Kemudian kalau kita nanti akan masuk ke tempat yang lain, kita juga kena cas lagi. Jadi kita pintu masuknya di sini, kita di hari raya seperti ini ya, liburan hari raya seperti ini, harganya juga sedikit berbeda ya teman-teman semua. Nah ini adalah tiket wahana ataupun paket-paket yang disampaikan di sana ya. Tiket utamanya adalah rata-rata untuk weekend adalah 25.000 ya. Ini bisa masuk di Winwheels ya. Kemudian untuk masuk wahana-wahana yang ada di sana, ini ada tambahan-tambahan yang lain ya. Nah kita lihat di sana ya, sambil kita lihat di sana kita sudah ditanyain sama mbak-mbaknya ya, ataupun mas-masnya di sana yang dari Cepogo akan ditanyain mau tiketnya berapa, kemudian mau ngasih makan atau tidak, dan nanti ada tambahannya uang deposit sebagai nanti dalam bentuk diberikan semacam ATM ya nanti ya, seperti itu. Nah ini yang kita dapatkan teman-teman semua ya, kita dapatkan semua kita mendapatkan ya, karena kita di hari libur ya, tentu saja tiket kita adalah sekitar 40.000 ya, 2 lembar tiket combo park ya, itu dengan masuk gratis di tempat Winwheel tadi ya.
Kemudian kita ada depositnya yaitu sekitar 10.000 untuk yang tadi bentuknya ATM. Jadi ada di sini ada kartu ID-nya di sini. Kita dapatkan 2, kemudian kita dapatkan sampel yogurtnya ya. Kemudian kita dapatkan voucher-voucher yang nanti ada buka dan lain sebagainya di situ. Ya, teman-teman semua. Ini kita dapatkan di sana untuk masuk ke Cepogo Cispak Boyolali ya, teman-teman. Nah, kemudian ya kita kemudian ngantri dan sebagainya di sini ya. Kemudian nanti akan ditanyakan kalau kita mau membeli animal feeding. Di sini kita bisa membayar sekitar 40.000 untuk makanan-makanan yang bisa diberikan untuk hewan-hewan yang ada di sana. Jadi kita bisa main-main untuk di kebun di sana ataupun di wahana-wahana di sana. Nah, kemudian untuk masuknya kita tapping dari tiket ID ataupun kartu ID yang kita punya, kita tapping di sini untuk masuk ke sana ya, seperti itu. Jadi fungsinya untuk masuk ke sana sebagai penghitung atau counter wisata yang masuk, sekaligus juga untuk ID kalau kita pengen masuk ke wahana-wahana yang lain, dan nanti ini ID juga nanti akan dibalikkan lagi setelah kita pulang ya, teman-teman semua. Nah, ini keseruan kita ada di Cepogo Cispak Boyolali ya, cukup ramai. Kita lihat ini dari parkiran ini, kalau kita lihat juga cukup tinggi di sana dan sampai keluar ya tempat wahana. Nah, ini adalah Cepogo Cispak tadi ya, kita lihat di mana-mana tiketnya dan lain sebagainya ya, bisa top up-nya tapi maksimal sampai 500.000 saja ya. Jadi ada depositnya, nanti ya kita bisa kembalikan uangnya di situ. Nah, kita masuk, kita lihat ya, cukup banyak teman-teman bolong-bolong yang wisata di sana. Jadi karena panas ada juga yang sampai bawa payung ya, ataupun takut hujan, karena biasanya kalau sore kadang hujan ya, teman-teman bolo-bolo semua. Ya, kita mulai mengelilingi daerah Cepogo Cispak Boyolali ini. Ya, seperti itu. Juga ada yang sudah kecapean sambil nunggu mungkin ya. Kemudian kita lihat di sini ada Peking duck ya, bebek yang warnanya putih. Ada Hobbit Garden, ada Coban ya, ada The Windmills ya. Kemudian ada ya, tentu saja kalau ini adalah Cepogo Mills ya, ada tempat susu ya atau yogurt yang ada di situ. Ya, kita jalan-jalan, kita mulai ya, kita pengen ke The Windmills dulu ya, karena di situ tempatnya agak sedikit ujung ya, tempatnya mungkin seperti apa, kita kepengen tahu ke sana ya. Ini seperti itu. Kemudian ini adalah Coban yang di sini, artinya ini adalah sapi-sapi, di mana ini ya tidak berbayar, ada tulisannya di situ adalah cashless ya, seperti itu ya, teman-teman semua. Jadi banyak dari orang-orang kita yang memang mungkin belum pernah melihat sapi perah ya, barangkali ya. Jadi inilah adalah sapi perah yang seperti Holstein dan lain sebagainya, itu bisa dilihat di situ ya. Mungkin anak-anak juga suka bisa lihat-lihat sapi dalam kondisi dan keadaan yang bersih ya, teman-teman semua. Nah, kita di sini ada penunjuk-penunjuknya, teman-teman semua ya, penunjuk-penunjuknya mau kemana. Kita ke The Windmills, ke Hobbit Garden, ke Coban, ke luar, ataupun ke tempat oleh-oleh atau shop ya di situ. Tapi kita kepengen ke The Mills dulu, kita turun ke bawah sana sampai jauh, karena ini kan lokasinya 4,5 hektar ya dari 7 hektar yang dia punya ya, seperti itu. Ya, jadi kita jalan-jalan dulu, kita lihat di sini sambil jalan-jalan ya, ternyata memang area 4,5 hektar ini juga cukup padat dengan orang ya, ternyata ya, dengan kendaraan-kendaraan yang padat, orang-orang di dalam juga cukup padat ya, rame lah kira-kira seperti itu. Nah, ini ada rainbow slide ya, di sini juga cashless ya, bisa tidak berbayar ya, tetapi ada juga yang kita berbayar di situ. Jadi kita mesti lihat-lihat dulu apakah ini berbayar atau tidak, yaitu naik yang namanya, ini khusus untuk anak-anak sepertinya, untuk naik dari sini dan nanti akan turun ke bawah menggunakan dengan ban ya, tapi tidak menggunakan dengan air ya, tapi ada roda-roda yang ada di situnya ya, seperti itu. Dan ada petugas-petugas yang secara berkala mengisi air sabun ya, air sabun, di mana ini adalah mesin untuk membuat gelembung-gelembung sabun ya. Jadi supaya anak-anak senang, lihatnya juga senang. Secara berkala ini diisi oleh petugas dari Cepogo Cispak Boyolali untuk mengisi ulang, refill ya, air sabun, supaya mesin sabun tadi bisa membuat gelembung-gelembung yang bisa dilihat oleh banyak orang ya, terutama anak-anak yang suka di situ.
Kemudian ada fun car station, ya di sini ada stasiun mobil-mobilan untuk anak-anak, ya, jadi kita bisa menaik go-kart di sini atau naik mobil-mobilan di situ ya. Bagi yang suka dengan mainan mobil-mobilan, terutama anak-anak laki-laki ini yang suka di sini. Kita keliling muter-muter di sini, ya pakai kendaraan yang dari lingkungan terbatas di sini ya, stasiun mobil dan stasiun go-kart seperti itu. Nah teman-teman semua, ini kita perjalanan ke sana, kita lihat di sana memang cukup terik ya, tapi udaranya cukup sejuk ya teman-teman semua. Jadi naik turun itu ya tidak terlalu lelah. Jarak dengan jalan-jalannya ini kurang lebih sekitar 2 meter ya teman-teman semua. Jadi cukup bersih, cukup rapi, cukup tertata seperti itu teman-teman semua. Nah kemudian ada tempat untuk pembelian snack. Jadi teman-teman semua, di dalam sudah disediakan snack, dimana kalau kita beli ya tidak menggunakan uang tunai, tetapi dengan menggunakan ID yang tadi kita kasihkan ya. Jadi ID tadi bisa digunakan untuk membeli snack yang ada di sini atau masuk wahana-wahana yang berbayar ya di situ. Dan di sini tempat sampahnya itu cukup unik ya, tutup rapi, ada tutupnya di situ dan ada tempatnya di situ. Jadi buanglah sampah di sana. Jadi jagalah tempat kerapian kita di mana kita berada, jadi buanglah sampah pada tempatnya ya teman-teman semua ya. Jadi tempatnya cukup bagus, kotanya cukup kecil dan tertutup, jadi kalaupun hujan saya rasa aman ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ini masih dibikin ya, masih dibuat, yaitu tentang stall atau tempat kuda ya, jadi miniatur horse stall, jadi tempat untuk kandang kuda, namanya stall ya, seperti itu. Tapi ini masih dalam perbaikan teman-teman semua. Nah kita masuk yang namanya The Windmills ya. Setelah kita berjalan sementara waktu, kita masuk ke sana, kita lihat ya, karena kita dari sini nggak kelihatan nih The Windnya di mana gitu loh. Apa yang disajikan di sana, kita kepingin lihat di sana. Nah kita masuk di sini, kita masukkan tiketnya kita di situ, dilihat sama petugasnya, baru kita jalan. Tapi kok saya lihat di sini juga ada pakai yang topi-topi seperti ini, gratis nggak ya gitu kan? Ya ternyata ada beberapa tempat nanti yang gratis teman-teman, bisa kita pakai dan nanti bisa kita kembalikan, dan tempatnya cukup banyak, jadi bisa kita ambil di mana dan kita kembalikan, tidak di tempat semula kita saat mengambil ya teman-teman semua. Nah masuklah kita ke The Windmills ya, di sini adalah tempat masuknya ya, di situ. Dan kita lihat di sana ada sepedanya teman-teman. Jadi kalau kita tidak mau pengen capek ya, kita misalnya ada bawa anak dan sebagainya, kita bisa boncengan di sana, naik sepeda keliling The Windmills ya. Gitu, kita gratis di situ, kita masukkan tiketnya dulu, kemudian kita naik sepedanya ke sana keliling-keliling. Nah apa saja yang disajikan, nah kita lihat nanti ya. Nah sembari kita melihat ini, ternyata kita juga melihat yang tadi kita turunan tadi, ini adalah teman untuk kita turun dari sana yang tidak menggunakan dengan air tadi ya. Nah ini kita lihat. Nah teman-teman semua ya, masuklah kita The Windmills ya. Apa sih yang The Windmills ini? Ternyata banyak tempat kertas, bukan kertas ya, tetapi ini kayak semacam plastik begitu, dan suaranya cukup unik, warnanya menarik, dan suaranya saya katakan unik ya dan menarik. Nah kita lihat di sini warna-warni dan cukup banyak ya, suaranya asik ya teman-teman semua. Juga wisatawan-wisatawan yang di sini foto-foto bersama ya dengan backgroundnya masing-masing di situ ya, warnanya juga cukup menarik, suaranya juga cukup menarik ya teman-teman semua. Dan kita menggunakan topi di sini, topinya gratis ya teman-teman, bisa dipakai di lingkungan di tempat wisata ya. Jadi kita lihat foto-foto di sini,
warnanya banyak, dan ini banyak banget kayak seperti ini ya, jadi suaranya juga cukup banyak karena kena angin jadi berbunyi ya teman-teman semua. Tadi saya katakan ada sepeda, jadi kalau anak-anak misalnya capek di situ, karena ini juga ada kayaknya ada di bagian pojok, jadi ini kita menggunakan sepeda keliling-keliling pakai sepeda juga bisa ya teman-teman, dan pakai topi di situ kita biar tidak kepanasan. Ya, ini adalah tempat The Windmills yang banyak sekali yang bisa kita lihat warna-warni ya, kayak lampion begitu. Ya, suaranya juga cukup asik ya, saser-saser seperti itu. Tempat ya, ada tempat untuk merpati putih, jadi kita juga dilihat di sini yang tadi beli makanan-makanan yang untuk merpati juga bisa kita sebarkan di sini untuk memberi makan merpati ini makan ya. Ada tulisannya feed me ya di situ, jadi bisa atau boleh diperkenankan untuk memberikan makan pada merpati ini teman-teman semua. Dan ini hamparannya cukup luas ya teman-teman semua, bisa kita lihat itu sampai ke belakang sana, mungkin antara 1 sampai 1,5 hektar barangkali, itu mungkin lebih ya teman-teman semua. Nah, ini kita lihat di sini ya, sekilas ini, dan masih ada lahan-lahan yang belum digunakan ya, di sebelahnya ini sepertinya belum digunakan, jadi kita lihat masih dalam bentuk masih alami ya, jadi belum dimanfaatkan luas lahannya. Nah, ini kita sambil jalan-jalan ke situ sambil lihat tempat lahan yang belum digunakan ya, untuk dikembangkan masih bisa, kami masih baru digunakan kurang lebih sekitar separuhnya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman semua ya, kita keliling tadi dari muka ke belakang, jadi mulai pintu masuk tadi sampai pintu keluar ini cukup luas. Kita jalan-jalan di situ menikmati suara, menikmati hembusan angin yang sepoi-sepoi ya, dan agak sejuk ya teman-teman semua, walaupun ini agak siang hari tetapi cuacanya juga cukup bersahabat, tidak terlalu panas ya teman-teman semua. Tempat yang lain ya, jadi tempat-tempat yang lain, sudut-sudut yang lain yang bisa kita lihat di sana. Sedang di windmill toko. Nah teman-teman semua ya, tibalah pada saat pintu keluar, karena pintu masuk dan pintu keluar kan agak sedikit berbeda tadi. Jadi kita sampai di pintu keluar dan sepedanya hanya sampai di sini ya teman-teman semua, tidak bisa kita keluar lagi. Kemudian kita langsung pintu keluar ya, jadi ini adalah pintu keluar ya, jadi mirip antara pintu keluar sama pintu masuk ya. Jadi ini pintu masuknya, nanti mutarnya maksud saya ya, memutarnya masuk dan keluar nanti ada jalannya sendiri-sendiri ya teman-teman semua. Jadi pintunya sama ya, pintu masuk dan pintu keluar sama, tetapi ada nanti jalan yang masuk dan jalan yang keluarnya muternya yang berbeda. Nah teman-teman semua, tadi kan kadang-kadang kita bingung bagaimana kalau kita misalnya kurang atau mungkin anak kita pengen masuk yang berbayar dan kurang ya, kita bisa ngisi top up pada ID kita yang kita bawa tadi, yang ada revannya tadi. Kalau misalnya tidak digunakan ya, ini kita bisa top up di counter top up ya, counternya adalah seperti ini dan tulisannya jelas ya teman-teman semua.
top up counter ya, seperti itu. Kemudian ada tempat yang burung hantu. Nah, ini kalau burung hantu siang hari ya dalam kondisinya ya salah seperti ini ya teman-teman semua, dia nanti aktif pada waktu sore ataupun malam hari, dan ini dikasih nama Boba dan Betsy ya, beberapa yang ada di Cepogo, Cispak, Boyolali. Nah, kita keliling-keliling, kita lihat di sana ada ostrich area, ada Van Anseri, ada Momo Train ya, dan lain sebagainya ya. Namun kita jalan-jalan ke sana, kita hanya lihat jalan-jalan memutar di sana ya. Kemudian kita balik lagi ke tempat asal karena mungkin kita sudah cukup ya teman-teman semua ya. Kalaupun kita ada kepengen naik lagi Momo Train dan sebagainya, masih bisa kita mengunjungi ke sana teman-teman semua. Jadi ada beberapa foto-foto maupun video yang belum sempat kami tampilkan di sini ya teman-teman semua. Ini cukup untuk menjadi tempat yang bisa kita kunjungi ya, dan ini sudah representatif untuk keluarga kita untuk berkunjung ke sana ya teman-teman. Di pintu keluar teman-teman semua, di pintu keluar kita bisa mendapatkan oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang ya, atau kita beli bawa pulang ya di shop ini. Jadi pintu di keluarnya ini akan berhubungan dengan tempat oleh-oleh ya. Tentu saja oleh-oleh dari Cepogo Cispak ini ya, ada cheese-nya tentu saja, kemudian ada pie dan berbagai macam pie, kemudian ada yogurt tentu saja ya, seperti yang kita ada contoh ataupun sampel yang kita bawa dari awal yang kita dikasih gratis tadi pada saat kita masuk ya teman-teman semua. Dan ada tempat makanan-makanan khas yang lainnya yang khas Cepogo ya, ada Momo roll dan lain sebagainya ya, nanti akan ditawarkan oleh penjaganya yang ada di sini ya. Dan ini adalah contoh pie ya, contoh pie barangkali teman-teman ataupun bolo-bolo semua pada saat masuk apa sih itu rasanya dan lain sebagainya ya. Ini adalah strawberry milk ya, pie strawberry milk yang bisa dicoba, dicicip di situ, dan masnya nanti yang jaga bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk mencobanya ataupun mencicipinya sebelum kita membelinya ya, barangkali rasanya seperti apa dan lain sebagainya. Setelah kita keluar dari shop, dari toko oleh-oleh tadi, maka kita masih ada ya hal yang harus kita lakukan ataupun jangan sampai terlupa, adalah refund ataupun pengembalian kartu masuk ataupun ID yang digunakan untuk tempat-tempat ya ataupun daerah-daerah yang berbayar. Jadi kita kembalikan kartunya tadi, kalau tidak uang tadi akan digunakan sebagai pengganti kartu masuk ya. Jadi ada uangnya yang tadi kita simpan di sana atau nanti bisa kita refund ya. Dan ini adalah deposit refund counter, jadi untuk diganti dengan uang kartu masuk tadi atau ID masuk tadi digunakan untuk ditukar dengan uang ya, atau jaminan tadi yang kita berikan di awal pada saat kita pembelian tiket tadi. Dan ini posisinya juga masih tetap ramai teman-teman semua sampai sore ya teman-teman semua, sampai shift bergantian untuk pengembalian ya kartu masuk ya di refund counter ya teman-teman semua. Tarif parkir yang ada di wilayah Cepogo Cispak ya dari teman-teman semua, jadi ada mobil, motor, dan bus, jadi tarifnya adalah seperti itu ya. Ini sampai di luar ya parkirannya, karena saking banyaknya dan penuhnya, hampir semua mobil, bis, dan elf itu ada di luar karena tempat yang digunakan untuk parkiran cukup hanya untuk mobil yang pribadi. Mobil pribadi pun tidak semuanya bisa masuk teman-teman karena saking padatnya ya. Baik teman-teman, mitra-mitra ya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, demikian tadi cerita kami yang ada di Cepogo Park ya. Semoga ini bisa memberikan informasi ya kepada teman-teman juga semua yang pengen ya jalan-jalan ke Cepogo Cispak ya. Sekali lagi tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap jalan-jalan ya. Terima kasih telah melihat channel ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan ketemu lagi di lain tema dan di lain tempat wisata. Bye bye.